pertanyaannya. Ini kalau kita analisis secara teknikal, apakah kenaikan ini akan terus berlanjut nih, Mas? Silakan pandangannya, Mas Daniel. Oke, saya punya dua sudut pandang ya terhadap pertanyaan ini ya. Yang pertama dari sudut pandang kondisi ekonomi atau lebih fundamental. Nah, kalau saya lihat kondisi ekonomi makro Indonesia ini sekarang ini sedang cukup bagus-bagusnya juga ya, karena harga komoditas kan seperti batu bara dan sawit kan relatif tinggi. Jadi sebenarnya ya kalau saya ngelihatnya masih ada potensi walaupun ISG-nya sudah terus mencetak all time high selama beberapa hari kemarin. Nah, ditambah lagi dengan dari situasi dari analisa teknikal yang kalau misalnya saya lihat ini candle-nya juga terus naik dan terus berkonsolidasi di harga yang lebih tinggi, sehingga saya juga melihat ini kondisinya ini sebenarnya bullish, uptrend gitu ya. Saya cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa ISG akan melanjutkan kenaikan sih, Mas Aldi. Begitu. Baik, jadi kita lihat dua sudut pandang ya, analisis makro ya, analisis fundamental dan analisis teknikal ya. Jadi ini dua-duanya ini Mas Daniel optimis gitu ya kalau kenaikan Ya, ini terus berlanjut ya. ya, Nah, mungkin kita bisa elaborasi sedikit nih, Mas Daniel ya, dari dua aspek itu ya. Kira-kira kalau kita bicara dari analisis fundamental ya, kenapa nih Mas Daniel bisa optimis banget nih analisis kondisi fundamental di Indonesia ini cukup baik ya untuk menunjang IHSG untuk terus mengalami kenaikan. Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu negara yang proxy to komoditi ya, maksudnya tulang punggung dari ekonominya itu banyak berasal dari sumber daya alam, terutama batu bara dan CPO atau sawit, kelapa sawit. Nah, dua komoditas ini harganya sedang tinggi-tingginya dan akhirnya membuat ekonomi itu lumayan bagus lah pergerakannya pertumbuhannya begitu. Dan ada satu data yang saya cukup cermati itu dari trade balance-nya Indonesia. Trade balance-nya Indonesia itu 20, kalau saya tidak salah itu antara 22 bulan berturut-turut itu positif dan itu didukung sama harga CPO, volume ekspornya CPO dan coal gitu Mas. Jadi dengan data-data ini yang mendukung, saya cukup yakin ekonomi makro Indonesia setidaknya untuk beberapa bulan ke depan mungkin sampai akhir tahun akan cukup bagus. Gitu Mas Aldi. Baik, ya, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang makro ini belakangan ini beritanya bagus semua yang muncul gitu ya. Tadi udah sedikit disampaikan ya. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor komoditas gitu ya. Walaupun kita impor BBM, tapi secara perdagangan agregat kita itu ekspor batu bara. Ya, batu bara kita besar banget gitu ya, dan komoditas ini yang jadi tulang punggung penyelamat ekonomi kita. Tadi udah disampaikan Mas Daniel kalau neraca perdagangan kita ya, neraca perdagangan ya. Ini saya lihat data dari Trading Economics nih, neraca perdagangan kita masih surplus 3,8 miliar dolar ya. Dan ini masih berlanjut selama 22 tahun 22 bulan gitu ya, 22 tahun, 22 bulan gitu ya. Surplus. Padahal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini kondisi makro kita cukup sehat gitu ya. Kemudian ada beberapa data lagi ya, selisih antara ekspor kita juga meningkat ya, cuma impornya menurun. Ya, impornya menurun ini artinya konsumsi domestik nih agak sedikit menurun juga gitu ya, karena kita kan banyak terima masuk gitu ya. Jadi salah satu indikasi konsumsi menurun tuh dari impor. Jadi bagus ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Daniel. Kira-kira kalau kenaikan harga BBM lagi, kenaikan harga komoditas ini akan berlanjut nggak sih Mas? Seperti tadi yang udah kita bicarakan ini kan, kita nih bergantung banget sama batu bara nih. Nah, kita akan bicara terkait dari batu baranya nih. Kalau Mas Daniel sendiri pandangannya seperti apa Mas terkait harga komoditas batu bara? Kalau misalnya berbicara harga komoditas, saya itu lebih sering melihat dari supply demand ya. Jadi artinya apa? Kemarin itu harga batu bara itu bisa naik cukup tinggi karena supply batu baranya sendiri itu kemarin sempat turun karena beberapa negara kan pengen mencoba untuk energi terbarukan gitu loh. Jadi sehingga membuat stok batu bara itu turun. Nah, kalau yang saya ikutin sekarang itu stok batu bara itu sudah mulai menuju normal lagi. Tapi saya rasa juga nggak akan langsung tinggi karena konsumsi energi kan juga lagi tinggi nih selepas pasca COVID ya. Jadi kalau saya lihatnya dan didukung juga sih sama analisa di Sukor itu kita melihatnya harga batu bara itu akan tetap tinggi, tapi bukan berarti di 400 terus ya. Ini kan harganya sekarang kan 300 sampai 400 ya.
Saya lupa persisnya berapa, tapi mungkin prediksi kita harganya akan koreksi ke 200-an dan lebih stabil di 200-an. Tapi jangan lupa bahwa modal untuk perusahaan batubara itu produksi batubara itu biasanya rata-rata hanya 50 sampai 70. Jadi jika harganya pun 120 itu si perusahaan batubara itu sudah profit besar. Jadi kalau misalnya harganya 200 profitnya emiten coal juga akan tetap besar gitu, Mas. Baik ya, jadi biaya produksinya 40 sampai 50 ya per Rata-rata metric segitu. ton ini. Ya, Baik, dan ya. ini sekarang harganya $400 gitu ya. Berarti Ya, ini selisihnya tinggi banget marginnya nih untuk betul. sektor batubara Betul. ya. Dan kebetulan Betul. Samarinda ini produksi batubaranya besar nih. Udah kelihatan belum Ya, tanda-tandanya gitu. Tanda-tanda sudah. aktivitas sudah mulai naik gitu ya. Biasanya Sudah. Jadi kan mobil-mobil mewah udah berkeluyuran itu di kota gitu. ya, ya. Kalau kita kan ngeliatnya dari ini ya, dari apa? Tongkang yang lewat di Sungai Mahakam tuh, Mas. Itu sudah ramai banget memang batubara bolak-balik sih setiap hari. Tuh. Baik, baik. Jadi batubara ini salah satu economical team nih ditopang oleh sektor batubara Ya, gitu ya. Baik, terima ya, kasih Mas Daniel. Jadi kalau kita lihat masih ada selisih ya antara supply and demand gitu. Permintaan masih lebih tinggi daripada ya, penawaran sehingga harga akan naik. Kemarin saya juga sempat baca komentar ya dari Larry Fink. Ya, Larry Fink ini adalah CEO BlackRock gitu ya, salah satu manajer investasi private equity terbesar di dunia ya. Dia ya, berargumen bahwa harga minyak itu akan terus naik akibat konflik dari Ukraina sama Rusia gitu, harga minyak dan gas khususnya ya. Nah, oleh sebab ya, itu negara akan berlomba-lomba mencari alternatifnya. Nah, antara energi terbarukan atau batu bara. Yang tersedia saat ini batu bara gitu. Jadi artinya produksi dan permintaan batu bara itu akan terus mengalami kenaikan ya. Dan ya. China pun kemarin kita lihat dia udah mulai full nih kapasitas produksinya nih ya. Jadi ya komoditas bisa kita katakan masih akan terus mengalami kenaikan ya, Mas Daniel ya. Ya. Baik-baik. Selanjutnya Mas Daniel, faktor apa lagi sih kalau kita bicara tentang fundamental yang mempengaruhi IHSG, Mas? Nah, faktor fundamental kalau saya lihat lagi mungkin dari ini ya. Beberapa hari ke belakang ini kan The Fed menaikkan suku bunga ya. Tapi ternyata itu sebenarnya menjadi agak sentimen negatif sih, karena kan dana asing itu bisa masuk lagi ke Amerika jika suku bunga di Amerika meningkat gitu loh. Tapi ternyata dana asing di Indonesia flow-nya ini masih tetap kenceng. Bahkan saya cek hari ini ada di angka 700-800 miliar lagi, dan itu sebagian besar aliran dananya itu masuk ke saham perbankan Indonesia. Nah, kalau saya lihat ini sebenarnya balik lagi tadi ke faktor yang pertama, dan ini maksudnya mendukung statement dari kondisi fundamental kita lagi. Jadi maksudnya asing pun masih cukup pede gitu loh untuk koleksi saham-saham yang ada di Indonesia. Karena tiap hari asing beli, saya bahkan lupa kapan terakhir kali asing net sale besar ya. Itu Mas Aldi. Baik ya, dan bahkan sampai dengan bulan Maret ini itu sampai 7 triliun ya dana asing dari awal Januari sampai sekarang tuh udah masuk gitu ya, dan artinya yang pelaku pasar nih awalnya antipati ya, atau skeptis gitu ya, kenaikan suku bunga di Amerika ini akan berdampak buruk nih sama IHSG. Tapi yang terjadi justru sebaliknya ya, Mas Daniel ya. Memang kadang-kadang pergerakan IHSG ini di luar ekspektasi kebanyakan orang ya, yang tadinya seharusnya turun malah naik ya. Dan itu salah satu faktornya adalah kondisi ekonomi kita yang sangat solid dan kuat gitu ya. Bayangin aja 7 triliun sampai hari ini. Jadi kalau kita belum jadi investor nih, jangan sampai sama orang investor asing ya keduluan gitu. Baik. Jadi nggak berpengaruh ya, Mas ya, menurut pandangan Mas Daniel terkait kebijakan suku bunga The Fed? Ya, maksudnya saat ini belum terlalu berpengaruh gitu loh. Padahal sudah dari tanggal 16 kan itu pengumumannya. Sudah berjalan 1 minggu tapi belum berpengaruh apa-apa, begitu Mas. Baik ya. Nah, selanjutnya apalagi nih Mas faktor fundamental yang bisa kita pelajari dan kita analisis nih Mas terkait kenaikan dari IHSG ini? Kalau saya sih mungkin kita bisa bicara ya, silakan. Bicara soal Mas maksudnya? Mungkin saya ingin melanjut ke konflik gitu ya, Ukraina, konflik geopolitik gitu, Rusia dan Ukraina. Mungkin Mas Daniel ada pendapat nggak terkait situasi geopolitik itu dan pengaruhnya ke IHSG? Nah,
update terakhir kan itu Rusia Vladimir Putin kan mengatakan bahwa boleh beli minyak Rusia tapi harus pakai mata uang Rusia kan, rubel kan. Itu update terakhir yang saya dengar kemarin, yang saya baca kemarin. Nah, itu sebenarnya akan berdampak negatif juga karena seperti yang kita tahu Indonesia ini kan posisinya sekarang impor minyak ya. Dan jika Putin melancarkan serangan itu, harga minyak itu tuh bisa tinggi sehingga cukup berbahaya sih sebenarnya bagi Indonesia. Tapi biasanya harga minyak yang tinggi akan diikutin harga komoditas-komoditas yang lain, seperti mungkin biasanya emas, batu bara juga karena sesama ini Kak energi. Jadi mungkin ini akan jadi pedang bermata sisi dua gitu Mas. Tapi kita belum tahu perkembangannya karena itu sendiri ancaman dari Putin. Tapi Uni Eropa setahu saya belum memberikan feedback, belum memberikan balasan gitu lah, statement balasan gitu Mas. Baik, ya, jadi ini harus beli dalam mata uang rubel ya, mata uang Rusia. Ya, Seperti diketahui juga, mata uang rubel ini udah turun hampir 40%, 30%. Nah, betul, 30%, betul. Ya. 30% lebih dalam waktu 1 bulan loh, selama perang di Ukraina ini. Jadi itu juga bisa dari sisi mata uang dia, ya juga bisa mengantisipasi tuh dari penurunan itu ya. Dan di sisi lain harganya bisa naik. Nah, kita ini salah satu importir ya. Nah, mungkin ada faktor risikonya di situ ya. Tapi cukup menarik juga loh Mas Daniel ya. Kalau kemarin saya baca pertemuan G20 ya di Indonesia, di Bali ya, itu ternyata direncanakan akan dihadiri Putin. Ya, jadi akan datang nih Putin nih ke Bali nih. Nah, ini kita internasional sedang melihat gimana nih sikap kita nih terhadap hal ini gitu. Memantau ya. Baik. Tapi semoga aja ketemu ya titik terangnya antara Ukraina sama Rusia, karena dampak inflasinya itu terasa banget gitu, kenaikan harga komoditas ini. Baik, terima kasih Mas Daniel. Selanjutnya mungkin kita bahas topik analisis teknikal ya Mas ya, nih lebih istilahnya pergerakan harganya atau chartnya nih dari IHSG ini. Tadi kita sempat singgung kalau IHSG kita level tertingginya adalah 7.055 ya. Nah, kalau dari teknikal sendiri gimana nih pandangannya Mas Daniel? Apakah ada tanda-tanda kalau kenaikan terus berlanjut atau justru sebaliknya ya? Ini udah mencapai titik resisten nih di 7.000, yaitu titik resisten psikologis ya. Round number gitu ya. Gimana pandangannya Mas Daniel? Nah, kalau misalnya kalau saya lihat dari sudut pandang teknikal ya, IHSG ini terus membentuk higher high dan higher low. Buat yang mengerti teknikal pasti tahu bahwa ini adalah sebenarnya kondisi terbaik dari sebuah chart kan, dia membuat harga tinggi yang baru tetapi tidak membuat harga rendah yang lebih rendah daripada sebelumnya gitu loh. Nah, IHSG ini sedang berada di momen ini kalau kita lihat secara teknikal, low-nya semakin tinggi, high-nya juga semakin tinggi, dan ditambah juga dengan flow asing. Kalau dibilang resisten, sebenarnya kalau misalnya sebuah saham sudah menyentuh all time high-nya, sebenarnya resistennya adalah istilah kita tuh sky is the limit. Kita nggak tahu resisten selanjutnya berapa gitu kan. Nah, tapi kalau saya pribadi pakai analisa saya biasa gini, kalau sebelumnya resisten IHSG adalah 7.000. Saya ingat terakhir kali kita live bareng tuh Mas, itu IHSG masih coba tembus 7.000 tuh. Nah, sekarang kan udah tertembus kan. Kita harus lihat, sebenarnya yang kita lihat ini sebenarnya simple sekarang. 7.000-nya ketembus lagi nggak ke bawah. Jadi kita lihat 7.000 ini sekarang bukan sebagai resisten, tapi dia naik kelas 7.000 ini sebagai support. Nah, kita tinggal lihat beberapa hari ke depan. Kalau misalnya 7.000-nya ini tidak tertembus ke bawah, sebenarnya IHSG ini betul-betul ya bisa dibilang dalam mode lepas. Kalau itu dalam mode lepas landas, siap untuk melanjutkan pattern bullish-nya dia, continue gitu Mas. Baik, wah ini kata-katanya menarik nih, lepas landas gitu ya, artinya ini kenaikannya akan terus berlanjut gitu kayak pesawat ya. Nah, jadi memang terakhir kita diskusi 7.000 masih menjadi area resisten ya yang sulit ditembus. Nah, kemarin dan 2 hari ini 7.000 itu udah ditembus dan membentuk level high baru. Berarti 7.000 ini sekarang bukan lagi level resisten, tapi level support ya, membentuk support baru. Jadi kita akan lihat dari beberapa hari ke depan apakah dia tetap bertahan nih di area 7.000 ya. Tapi hari ini sepertinya kembali ke 6.900-an nih Mas Daniel. Kira-kira gimana pandangannya Mas Daniel? Ini kan ditutup di tadi kan sempat menyentuh 6.978. Tapi ditutupnya di 7.002. Ya sebenarnya kita ini posisinya memang wait and see juga, artinya
kalau misalnya dari sudut pandang teknikal mungkin kita bisa melakukan speculation buy, tapi jika IHSG ternyata tidak kuat berada di atas 7.000, ya mungkin harus kurangin posisi lagi karena potensi penurunannya cukup besar nih, mungkin bisa 6.800-an lah. Kira-kira gitu, Mas. Baik, baik. Jadi kita lihat dulu ya, ini area 7.000 ini apakah dia bertahan, apakah berhasil ditahan ya. IHSG berhasil Ya. ditahan di level ini ya. Nah, selanjutnya mungkin kita bicara indikator nih, Mas. Mas Daniel paling suka pakai indikator apa nih, Mas? Dan kira-kira gimana nih menjelaskan kondisi IHSG ini menggunakan indikator yang Mas Daniel biasa gunakan? Oke. Sebenarnya kalau misalnya saya pribadi, saya pakai indikator itu paling sering adalah moving average dan volume. Nah, kalau dari yang saya lihat itu, eh, intinya gini ya, kalau misalnya saham itu volume apa lagi turun, volumenya nggak boleh tinggi, kalau naik harus tinggi. Itu berarti ada flow, ada volume besar di pergerakan saham itu. Kalau untuk IHSG, nah kalau untuk IHSG dia berada candle IHSG itu terus berada di MA5 selama beberapa hari terakhir. Kalau saya lihat sekarang ini dalam kurun waktu 1, 2, 3, 4, dalam kurun waktu 9 hari terakhir, 9 candle terakhir, hanya satu kali IHSG berada di bawah candle MA5, Mas. Jadi semakin, kalau bagi saya, semakin sering candlenya berada di atas MA5, berarti bullishnya itu tuh semakin terkonfirmasi begitu loh. Jadi saya akan hold dengan lebih percaya diri. Nah, kondisi IHSG itu seperti itu. Jadi secara teknikal lagi-lagi mendukung fundamentalnya, yaitu sangat bullish lah, kira-kira gitu, Mas. Baik, luar biasa. Jadi pakai moving average ya. Sama Pakai nih, moving saya average. juga Ya, favorit saya adalah moving average, Mas Daniel ya. Kalau saya ya, biasanya pakai 50-20 ya untuk jangka ya. pendek dan 200 untuk yang jangka panjang. Tapi Mas Daniel lebih pendek lagi 5 ya, MA5. Itu juga 5-20, salah ya, satu ya. indikasi untuk menentukan leadingnya ya. Makin pendek Ya, biasanya makin lead itu di indikatornya. Nah, jadi kalau selama dia masih di atas MA5 dalam jangka pendek, artinya kenaikannya bullishnya itu masih akan terus berlanjut nih pakai indikator itu. Dan juga ya. posisinya sekarang masih masih berurutan, Mas. MA 200 di atas di bawahnya MA 50 dan MA 50 ada di bawahnya MA 20 gitu ya. Jadi membentuk Ya, kayak tiga jari gitu ya. Ini artinya ya, ya. posisi uptrendnya masih sangat kuat gitu ya. Nah, Betul. selanjutnya kalau kita bicara tentang resikonya nih, Mas, ya. Mm. Kira-kira apa sih yang menjadi pemberat ya di IHSG nih kalau misalnya ternyata area Mm. 7.000-nya ini justru balik gitu ya menjadi Mm. resisten, dia nggak bisa bertahan di area 7.000. Kira-kira gimana menurut pandangan Mas Dan? Nah, kalau dari sudut pandang teknikal ini memang area 7.000 ini kan baru baru artinya itu baru bertahan selama 2 hari. Memang perlu maksudnya beberapa waktu, apalagi kalau indeks kan biasanya tidak bergerak secara cepat dan volatile kan. Nah, itu memang kita harus lihat beberapa hari lagi. Tapi jika seandainya 7.000 ini gagal bertahan, mungkin kalau saya lihat akan terkoreksi sedikit lah ke 6.800 atau 6.900, Mas Aldi. Kalau saya lihat masih nggak eh, koreksinya nggak akan besar lah untuk sementara lah. Kalau saya ngeliatnya seperti itu. Baik, jadi 6.800 dan 6.900 ya untuk area supportnya nih ya. Jika ternyata 7.000 ini menjadi level resisten ya dan tidak kuat Ya, ya. bertahan di atas 7.000 ya. Baik, terima kasih Mas Daniel. Kemudian kita bicara pergerakan investor asing nih Mas. Ya mungkin Mas Daniel bisa lihat datanya nih. Kira-kira bagaimana sih pergerakan investor asing hari ini? Cukup tinggi juga ya, 800 miliar nih net buy hari ini. Silakan pandangannya Mas Ya. Daniel. Eh, ya, nah asing itu saya lupa, pokoknya lupa sih angka-angkanya, tapi setiap hari saya cek itu pembeliannya selalu di atas 500 miliar selama 1 minggu ini bahkan ya. 1 minggu ini tuh di atas 500 miliar, dan hari ini bahkan 700. Nah, dan kalau misalnya saya cek lebih detail lagi, biasanya yang ada di top not net foreign buy itu adalah saham-saham perbankan. Biasanya nggak jauh-jauh dari BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Biasanya nggak jauh-jauh dari situ, Mas. Itu yang saya lihat. Jadi bank besar ini masih yang diincar sama asing nih, masih diakumulasi terus bahkan. Yang seru itu nanti apa yang selanjutnya akan dikolek sama asing gitu. Tapi ya asingnya masih pede sih untuk beli terus, akumulasi terus gitu. Baik, jadi untuk perbankan ya, dan biasanya top the big four nih perbankan kita, BCA,
Mandiri, BNI, dan BRI ya. Tapi menariknya, kalau investor asing itu yang diborong adalah perbankan, itu biasanya optimismenya itu meningkat ya, karena Ya. perbankan adalah sektor yang yang sangat penting gitu dalam sebuah perekonomian ya. Baik, terima kasih Mas Daniel. Selanjutnya mungkin kita bicara sektoral nih Mas ya. Di Ya. tengah IHSG yang lagi mengalami kenaikan seperti ini, sektor-sektor apa sih yang berpeluang atau bisa diperhatikan oleh investor? Silakan Hmm. pandangannya. Nah, kalau saya pribadi kan saya biasanya memberikan konsentrasi lebih ke sektor-sektor yang belum bergerak, Mas. Jadi misalnya kayak perbankan itu mungkin kita ada posisi tapi kita terus kurangin. Artinya karena ISG-nya apa? Karena sahamnya juga semakin tinggi ya kita kurangi posisi terus lah dan tidak seagresif itu jika bermain di saham perbankan. Nah, kalau saya lihat yang potensi sekarang saya coba cari yang belum bergerak itu dan yang saya memberikan concern ke dua sektor sih. Yang pertama adalah properti, yang kedua adalah poultry, peternakan, saham-saham kayak Cepin, GPFA gitu. Nah, saya memberi karena menurut saya dua ini belum jalan, belum naik gitu loh, Mas. Gitu, Mas. Baik, ya, jadi dua sektor ini ya yang rotasi gitu ya. Jadi biasanya Ya, ada istilah rotasi. rotasi sektor gitu ya. Jadi ada sektor yang udah Ya, naik gitu. Jadi udah jenuh naiknya kemudian dia berpindah kepada sektor yang belum naik ya. Nah, saat ini ya, pilihannya adalah properti dan poultry nih menurut pandangan ya, Mas ya. Daniel. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut nih Mas. Kenapa nih properti dan poultry ini ceritanya atau story-nya ada seperti Hmm. apa nih ya. Nah, sehingga bisa menarik ya, berpotensi mengalami kenaikan. Silakan. Nah, kalau misalnya untuk properti, kita ngelihatnya gini ya, kalau misalnya komoditi kan lagi naik nih, otomatis masyarakat mungkin akan kedepannya akan punya lebih banyak uang gitu Mas, karena ekonomi jalan bagus apa, mereka punya lapangan kerja yang lebih baik, ekonomi baik gitu loh. Nah, otomatis mereka akan investasi di salah satunya di properti gitu kan. Jadi dan kita punya data-data perusahaan-perusahaan kayak Summercon, Ciputra dan Bumi Serpong itu rata-rata penjualan propertinya itu naik. Nah, dengan data-data yang mendukung ini, padahal penjualan naik sudah nih, penjualan sudah naik, kita punya datanya, sedangkan sahamnya belum belum naik terlalu banyak kalau dibandingkan dengan saham-saham perbankan. Itulah mengapa kita pengen ambil kesempatan di saham-saham properti begitu. Kemudian untuk poultry, kita juga lihat poultry ini belum belum bergerak banyak Mas ya. Saham-saham seperti Main, JPFA itu belum bergerak banyak. Sedangkan sebentar lagi itu akan masuk ke bulan puasa. Kalau nggak salah minggu depan masih masuk bulan puasa. Nah, biasanya konsumsi ayam itu meningkat dan itu kita lihat sebagai peluang karena sahamnya sendiri belum banyak bergerak. Jadi dua story ini yang menguatkan sektor properti dan poultry begitu. Mhm. Baik, baik ya. Jadi properti dan poultry ya. Jadi kalau misalnya Hmm. properti ini ekonomi udah berjalan udah sedikit lebih baik ya dibanding 2021 dan 2020 tahun kemarin. Artinya kalau ekonomi udah mulai berputar nih masyarakat udah punya pendapatan berlebih lagi. Jadi kalau ekonomi udah membaik itu biasanya sektornya properti ya yang diinikan oleh investor. Dan di sisi lain berdasarkan laporan keuangan perusahaan-perusahaan properti yang besar ya ini udah Ya, membukukan laba bersih tapi ya. harga sahamnya belum mengalami kenaikan. Nah ini jadi Hmm. bisa benang merah nih atau bisa di watchlist gitu ya. Oh ini ada sesuatu yang belum nih, yang lagging gitu istilahnya yang belum terjadi. Dan kalau dari sektor poultry atau pakan ternak ya, ayam-ayaman yaitu Ya. didukung Hmm. oleh isu Ramadan ya atau bulan puasa Ya. gitu di mana ini seperti seasonal Ya. apa istilahnya sering terjadi saat-saat momen tertentu ya seperti ini ya. Baik, jadi dua itu. Nah selanjutnya Mas, kira-kira apa lagi nih? Berarti kalau sektor ini belum bergerak, sektor yang udah naik tinggi seperti batu bara, perbankan dan sebagainya itu apakah diantisipasi Mas? Apakah dihindari, inikan dulu, dihindari dulu untuk jangka pendek? Nah, kalau untuk kalau untuk batu bara sebenarnya saya masih merekomendasikan tapi dengan strategi tertentu ya. Mungkin untuk sekedar menambahkan informasi bahwa biasanya perusahaan-perusahaan batu bara ini akan membagikan dividen besar. Salah satunya kan sudah ketahuan yang keluar tuh ITMG ya. Terakhir waktu live yang terakhir itu saya juga ingetin ITMG sama PTBA. Nah, ITMG itu ITMG itu sudah melakukan RUPS kemarin, harga dividennya itu 3.000.
Ada harga sahamnya sekarang 28.000, berarti kan yieldnya aja, yield itu bunga dari dividennya itu jika kita beli di harga sekarang itu 10%, gede banget kan jika dibandingkan dengan saham-saham lain. Nah, itu yang harus kita perhatikan sebenarnya. Tapi kita jangan beli waktu dekat sama jangan beli waktu dekat sama come date-nya. Semakin dekat biasanya harga semakin tinggi, tapi setelah come date harga biasanya akan ARB beberapa kali. Bukan selamanya juga, maksudnya beberapa kali. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi kita cari saham-saham yang informasi dividennya itu belum keluar. Kalau saya boleh rekomend sih biasanya PTBA dan Adaro yang jadi next watchlist. Jadi jika ingin bermain di sentimen batubara, kita perhatikan dividennya aja, Mas. Gitu. Wah, baik, wah, luar biasa, ini ilmu penting banget ini ya. ITMG itu dividennya memang cukup tinggi yieldnya kan? Ya, sampai 10%. Jadi yield itu adalah pendapatan dibagi harga beli ya. Berapa persen nih kita dapat dividen dibagi harga waktu kita beli ya. Ini sampai 10% itu sangat tinggi ya. Dimana jarang ada emiten yang bisa kasih dividen yield sampai 10%. Yang belum bagi dividen ini adalah Adaro dan PTBA yang nanti mungkin bisa di watchlist nih dua saham ini. Tapi hati-hati, jangan beli mendekati kum ya atau XDAT. Baru beli di XDAT itu malah nggak dapat. Bagus ya. Iya. Karena biasanya harga sahamnya akan turun sebanyak jumlah dividen yang dibagikan. Jadi itu ya strateginya untuk sektor batubara. Nah, selanjutnya nih Mas, kira-kira kalau kita bicara sektoral, apalagi sih Mas yang bisa kita elaborasi nih Mas? Kalau mungkin yang saya mungkin lihat, tapi nggak seagresif yang 3 sektor tadi ya. Jadi 3 sektor tadi bisa dibilang sektor andalan saya. Nah, yang 2 itu mungkin CPO sama nikel. Jadi ya sekali lagi ya balik lagi tadi karena harganya sudah tinggi, jadi saya watch gitu loh. Antam, kalau dari nikel ini Antam ya. Kebetulan saya cek ternyata Antam hari ini adalah pembelian terbesar kedua asing dengan angka 163 miliar gitu loh. Jadi mungkin Antam ini yang bisa jadi sektoral selanjutnya yang bisa kita lihat, karena sebenarnya Indonesia itu adalah penghasil nikel nomor 1 di dunia. Tapi yang kedua itu sebenarnya adalah Rusia, dan kita tahu Rusia sedang panas-panasnya lah kondisi tensi geopolitiknya. Nah, jadi kita bisa watch saham-saham berhubungan sama nikel gitu, Mas. Baik, nikel ya berarti selanjutnya ya. Ini karena Indonesia penghasil terbesar nih ya, disusul Rusia, karena Rusia sedang ada krisis gitu ya, jadi berpotensinya cukup besar. Dan hari ini pembeliannya juga masif ya untuk Antam gitu. Kalau sektor CPO bagaimana pandangannya Mas Daniel? Nah, sektor CPO ini juga sebenarnya sektor CPO ini sangat lagging ya. Lagging itu tuh istilahnya itu lambat. Jadi kita kalau misalnya lihat grafiknya 5 tahun terakhir itu saham-saham CPO itu nggak kemana-mana, dan itu sebenarnya diikuti juga sama harga CPO itu 5 tahun terakhir itu juga berada di kisaran 2.000 aja gitu loh. Sekarang kan harganya sudah di 6.000, 7.000, sudah naik 3 kali lipat. Harga sahamnya sendiri belum banyak bergerak. Jadi saya rasa CPO ini akan mendapatkan keuntungan itu dari harga CPO-nya yang tinggi. Cuma sekarang belum banyak bergerak, dan kalau saya lihat juga belum sahamnya itu belum asing tuh seperti belum banyak masuk gitu. Asing belum banyak masuk, flow-nya belum begitu besar. Itulah kenapa saya masih masukkan watchlist. Ya mungkin perhatikan beberapa, jika ada yang tembus resisten gitu loh dengan volume besar, mungkin baru saya ikutin. Kira-kira gitu Mas. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini itu menjadi watchlist saya. Cuma momentum untuk trigger untuk buy-nya saya belum punya. Saya pribadi belum punya. Gitu Mas. Baik, dan juga kabar positifnya adalah kita lihat dari sisi emiten gitu ya. Kalau harga minyak goreng itu sudah menggunakan harga pasar, bukan harga DMO ya. Artinya udah naiknya udah tinggi banget gitu. Otomatis ini akan jadi nilai tambah untuk emiten ya. Tambah gede profitnya. Karena minyak goreng itu substitusinya sulit ya diganti gitu. Kebutuhan utama sembako gitu ya. Jadi otomatis tadi sarannya baik banget yang disarankan oleh Mas Daniel. Kita tunggu sampai breakout ya dengan volume yang tinggi gitu. Jadi strategi breakout ini cocok nih untuk industri atau sektor CPO ya. Baik, terima kasih Mas Daniel. Selanjutnya mau minta komentar nih Mas. Kalau misalnya habis puasa itu kan lebaran ya. Ini biasanya kan retail nih Mas. Retail hari ini MPPA ya bahkan sempat mengalami kenaikan.
ya. Nah, kira-kira retail nih menarik nggak nih untuk diperhatikan ya, jauh-jauh hari sebelum sentimen Oke. Lebaran muncul nih. Untuk retail, saya juga perhatikan retail ya. Tapi saya punya, saya nggak memperhatikan MPPL lah intinya. Yang saya perhatikan dari retail itu cuma biasanya dua, MAPI sama RALS. MAPI sebagai leadernya ya memang ya. Dan MAPI kalau saya lihat harganya juga naik terus sebenarnya dari sebulan terakhir. RALS juga dari 600 sekarang sudah berada di level 700. Nah, ini ini momentum juga kalau menurut saya, Mas. Ini momentum juga karena RALS ini harganya juga masih di bawah kan. Belum terlalu tinggi kan. Nah, kalau misalnya dan faktor lebaran itu adalah momentum untuk saham-saham retail, betul. Apalagi Jokowi kalau nggak salah kemarin sudah mengatakan bahwa boleh sholat tarawih di masjid. Artinya maksudnya untuk kumpul-kumpul ini sudah menjadi longgar lagi gitu loh. Mungkin mereka bisa berkumpul sama keluarga karena ya kalau saya lihat juga COVID kan udah mulai menurun ya, COVID sudah mulai menjadi endemi gitu loh. Otomatis mereka mungkin akan berbelanja dan penjualan RALS atau MAPI itu juga mungkin akan meningkat. Jadi kita juga ngelihat ada peluang di sektor retail ini, Mas. Baik, baik ya. Jadi sebelum ininya nih ya, sebelum muncul istilahnya sentimennya harganya udah mengalami kenaikan, nggak ada salahnya dicicil dulu ya sedikit-sedikit ya di sektor ini gitu, di sektor retail ini ya. Baik, terima kasih Hmm. pandangannya Mas Daniel. Nah, mungkin itu ya beberapa hal terkait sektoral ya. Mungkin kita masuk ke segmen terakhir nih Mas, yaitu rekomendasi saham ya. Tadi udah ada beberapa sektor yang udah kita bahas. Nah, pertanyaan selanjutnya dari sektor-sektor ini, mana nih best of the best atau saham-saham pilihan terbaik ya versi Mas Daniel. Silakan pandangannya. Oke, kalau misalnya untuk sektor, kan dari saya perhatikannya sektor batubara, sektor properti, poultry dan batubara ya. Kalau misalnya untuk sektor sektor properti itu saya menjagokan BSDE, Mas. Kalau dari segi ya secara fundamental saya tahu bahwa kita tahu bahwa penjualan BSDE ini meningkat gitu loh dari tahun lalu. Saya lupa persisnya meningkat berapa persen, jadi mungkin saya nggak ngomong sesuai karena takut salah. Nah, cuma dari sisi teknikalnya, dia kemarin berada di harga beberapa minggu yang lalu berada di harga 900, kemudian ada volume yang cukup besar dan membuat BSD itu setelah itu terkonsolidasi di harga 1000 sampai 1040 sekarang. Nah, jika BSDE bisa menembus harga 1040, maka potensinya menurut saya bisa sampai ke 1100. Jadi jadi kalau untuk properti saya lihatnya BSDE yang punya potensi untuk di watch dulu lah. Nanti teman-teman kan pasti punya metode trading sendiri ya. Nah, tinggal teman-teman juga cocokkan juga gimana dengan metode tradingnya. Kemudian kalau untuk sektor poultry, saya merekomendasikan JPFA. JPFA itu berada di level support kuat. Jadi JPFA itu kalau teman-teman perhatikan selama tahun ini dia nggak pernah turun di bawah 1550. Jadi kita bisa anggap 1550 ini adalah level support kuat bagi JPFA. Nah, sekarang kan harganya masih dekat sama 1550. Jadi kalau misalnya mau coba ya teman-teman bisa spare cash gitu kan 1600, misalnya 1600 terus 1550 dan kemudian lihat sisanya kita lihat. Kalau ternyata 1550-nya tidak kuat atau dijebol ke bawah, ya teman-teman harus beranikan diri juga buat cut loss ya. Gitu. Untuk sektor coal saya lihat PTBA akan RUPS. PTBA itu biasanya RUPS setiap tahun itu di bulan 5. Dan laba PTBA itu sekarang itu all time high terbesar gitu loh sepanjang sejarahnya. Jadi ada kemungkinan dividen PTBA juga akan terbesar sepanjang sejarah seperti ITMG. ITMG itu tahun ini adalah dividen terbesar dia sepanjang sejarah. Sepanjang sejarahnya ITMG. PTBA juga mungkin akan seperti itu. Jadi ada peluang jika kita bersabar menunggu sampai bulan 5 atau RUPS-nya PTBA. Baik, baik. Jadi itu ya pilihannya ya. Kalau dari sektor properti ada BSDE ya. Dari sektor poultry ada Java dan dari sektor komoditi ada PTBA ya untuk dividen ya. Wah, ini seru banget nih bisa diperhatikan.
BSD ini cukup menarik ya, karena seperti yang diketahui program IKN ya, Ya, ibu kota negara baru itu wakil ketua otorita ternyata ini salah satu petingginya di BSDE gitu ya, otomatis ini betul. secara langsung atau tidak langsung bisa berdampak ke emiten ya. Baik, mungkin seperti itu ya kalau kita bisa Ya, lihat dari sisi positif ya, dari BSD. Kemudian kalau poultry tadi Java ya, ini karena dia berada di area support kuat gitu ya. Dan terakhir PTBA karena dividennya tertinggi sepanjang sejarah. Wah, menarik juga nih. ya, ITMG, PTBA, dan tidak menutup ya, kemungkinan Adaru juga ya. Ini dividennya tertinggi sepanjang sejarah. Jadi yang kemarin-kemarin aja udah tinggi, apalagi sekarang nih dengan ya, harga batu bara tinggi ini, otomatis lebih besar lagi dividennya ya. ya, Baik, ya. jadi itu ya saham-saham yang bisa diperhatikan ya, untuk dianalisis lebih lanjut oleh investor. Terima kasih banyak Mas Daniel, pemaparannya luar biasa banget ya. Nah selanjutnya nih Mas, pertanyaan saya, kira-kira IHSG kalau berhasil bertahan di 7.000, target berikutnya di berapa sih Mas Daniel? Nah, sebenarnya kalau misalnya saham itu atau grafik ya menembus all time high-nya, biasanya kita punya semboyan, bukan semboyan, punya kata-kata sky is the limit. Artinya kita nggak tahu nih target selanjutnya. Tapi untuk menilai, biasanya kan biasanya kan indeks sebuah negara itu naik 10 sampai 8 sampai 10% itu udah bagus lah. Jadi seandainya kalau menurut saya jika IHSG-nya bertahan di angka 7.000, mungkin next-nya pelan-pelan akan menembus area sekitar 7.500 sampai 7.700. Tapi karena ini adalah indeks, mungkin nggak akan cepat. Hanya saja momentumnya akan terus bagus. Jadi terkonsolidasinya itu nggak akan koreksi besar gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa bertahan di 7.000, mungkin target saya pribadi di 7.700, Mas Aldi. Baik luar biasa. Lepas landas gitu ya. Udah Ada. sky is the limit gitu ya. Karena memang all Ya, time high ini salah satu kenaikannya akan bersifat eksponensial ya. Jadi ya, kalau ya, menurut pengalaman saya ya, kalau saham atau indeks itu berada di area all time high, itu kenaikannya eksponensial. Jadi tinggi banget potensinya ya. Baik, ya, betul. 7.500 sampai 7.700 ya target optimisnya Ya, nih ya, dari ya, ya, IHSG. Baik, terima kasih banyak Mas Daniel atas informasinya ya. Pasti bermanfaat banget nih untuk para investor. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, silahkan masukkan pertanyaannya ke kolom chat atau ke kolom Q&A agar bisa dibahas bersama nih sama narasumber kita, Mas Daniel. Ini ada pertanyaan masuk dari Hetty Agustina 335 ya. LPPF gimana? LPPF ya, salah satu sektor retail. Silakan ya. Mas Daniel. Kalau untuk LPPF saya ini kan sama ya, ini saham yang naik terus ya. Jadi karena saham ini sudah relatif tinggi, saya nggak merekomendasikan untuk beli kemudian hold. Maksudnya takut kalau ternyata ini terkoreksi. Tapi karena melihat dia momentumnya bagus, kita bisa perhatikan angka teknikalnya. Ini kalau saya lihat ya di beberapa hari yang lalu ya LPPF ini sempat menyentuh 5650, kemudian mantul lagi. Dan 5600 ini adalah titik break sebelumnya. Jadi kita bisa perhatikan angka 5600 ini sebagai support. Jika dia turun lagi mendekati 5600, kita bisa buy, dan kita lihat kalau misalnya harga 5600 itu dijebol, mungkin bisa mungkin cut loss, karena trennya bisa saya lihat trennya sedikit patah. Tapi jika 5600-nya bertahan, mungkin teman-teman bisa hold sampai harga 6000 dan 6400, kira-kira gitu, Mas. Baik, ya, jadi secara teknikal grafiknya udah mulai menunjukkan penurunan atau patah gitu ya. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas 6.600 ya, 5600. 6.600 gitu. Ya baik, itu Iya. biasanya kenaikannya akan terus berlanjut. Baik, terima kasih komentarnya Mas Daniel ya. Selanjutnya, ini pertanyaan dari Yoga ya, Yoga titik Triantomo ya. Sektor teknologi gimana? Selain Goto ya, teknologi nih, ini Bukalapak juga mengalami kenaikan cukup tinggi juga ya beberapa hari ini. Ya. Silakan pandangannya Mas Daniel. Sebenarnya saya itu mungkin karena sektor tech itu beberapa bulan kemarin mengalami penurunan yang cukup besar. Jadi sebenarnya jujur aja saya nggak terlalu nggak terlalu sering lah beberapa hari ini untuk trading di saham-saham tech. Tapi kita bahas sedikit mungkin dari yang buka, karena
Karena saya memang mulai melihat reversal, tanda-tanda pembalikan arah di buka itu kan sudah turun cukup banyak dari harga 800 sampai 200 ya, kemarin terendahnya di, sebentar saya sambil cek, terendahnya itu 258. Nah, habis itu dia reversal sempat nembus 300, hari ini turun lagi. Kalau misalnya saya lihat, jika dia bisa bertahan di area 280-an lah minimal, 280 sampai 290, itu ada potensi melanjutkan pembalikan arahnya. Jadi setelah dia turun sampai 256, habis itu pembalikan arah sampai naik sampai 300, kan itu 20% ya. Wajar lah untuk dia terkoreksi sedikit. Nah, jadi koreksi yang sehat itu adalah koreksi yang tidak begitu dalam dibanding kenaikannya. Kalau misalnya dia masih bertahan di 280-an, mungkin itu bisa teman-teman pakai sebagai angka spekulasi buy. Jadi lihatlah kalau dia bertahan di 280 dan lanjut, bisa teman-teman hold. Targetnya mungkin di atas 300 gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih pertanyaannya Mas Yoga. Terima kasih juga jawabannya Mas Daniel. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya yang masuk di kolom Q&A. Ini terkait saham Bank Syariah ya, BRIS ya, Bank Syariah Indonesia. Gimana pandangannya Mas Daniel? Kalau misalnya BRIS, saya bantu dari sudut pandang fundamental aja. Saya cukup memantau perkembangan. Kan ada dua bank syariah besar di bursa kan, yang satunya adalah BTPS, yang satunya adalah BRIS. Nah, kalau saya ikutin, ini mereka punya growth story yang luar biasa. Mungkin itu salah satunya karena Indonesia adalah negara muslim terbesar. Dan BRIS sendiri itu adalah gabungan dari Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Jadi asetnya itu cukup besar. Bisa juga mendapatkan referensi klien mungkin dari induk mereka, yaitu Bank BNI, Bank Mandiri begitu loh. Jadi kalau saya lihat ini potensi BRIS ini untuk menjadi bank yang lebih besar itu sangat terbuka lebar, Mas Aldi. Kalau saya mungkin akan watch jika ada EPS growth, jadi misalnya labanya meningkat atau apa, saya mungkin akan hold BRIS lah. BRIS saya rasa bagus dan positif. Baik ya. Jadi story-nya bagus ya. Jadi secara fundamental bisa menarik nih. Jadi seperti itu ya tanggapannya ya. Terima kasih pertanyaannya Suratman Putra Jainuddin ya. Semoga terjawab. Terima kasih juga ya. Nah, ini tak terasa kita sudah di penghujung acara nih, Mas Danielnya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih, Mas. Kira-kira apa nih yang dilakukan oleh investor ya menyikapi situasi IHSG yang all time high seperti ini? Silakan, Mas Daniel. Nah, sebenarnya kita tinggal lihat ya. Ini kan all time high, tapi kita harus lihat apa yang menyebabkan dia naik terus, faktor-faktor makroekonomi itu seperti apa, terus teknikalnya seperti apa. Kalau ternyata masih ada potensi dan kondisi masih bagus, ya saya rasa untuk lebih berani menghold saham itu nggak apa-apa. Tapi jika kita lihat, oh ini sudah naiknya sangat kencang, over value, itu kita harus berhati-hati dan menganalisa ulang setiap pilihan stok yang kita pegang, kira-kira gitu. Oke, jadi cukup agresif ya kenaikan IHSG ini. Jadi confidence untuk hold lebih lama ini jadi lebih tinggi gitu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Daniel atas kesempatan, atas ilmu dan wawasannya yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga diskusi kita hari ini bisa membawa manfaat ya kepada investor di seluruh Kalimantan Timur, lebih khususnya atau lebih umumnya di seluruh Indonesia. Baik, akhir kata terima kasih banyak Mas Daniel. Semoga di lain waktu kami bisa mengundang kembali nih untuk membahas topik-topik yang luar biasa lainnya. Kalau gitu, mohon maaf pada salah kata, salah sikap yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat sore, dan tetap jaga kesehatan, Mas Daniel. Terima kasih banyak.